Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadia Afifa dengan nomor Stanbook A421217179 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar filsafat pendidikan jasmani, yaitu meliputi pengertian filsafat, cabang filsafat, fungsi filsafat, dan aliran filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran secara kritis dan dijabarkan dalam proses mendasar. Filsafat tidak dialami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis. Solusi untuk itu memberikan argumentasi dengan alasan-alasan tepat untuk solusi tertentu. Cabang filsafat metafisika mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Epistemologi mempelajari hakikat atau teori dari pengetahuan dan penguasaannya. Aksiologi mempelajari nilai atau arti realitas termasuk etika dan estetika. Logika, penalaran eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarah pada pemikiran yang akurat. Selanjutnya, fungsi filsafat. Usaha untuk menjelaskan suatu pengetahuan secara sistematis dan komprehensif ke dalam bentuk hubungan-hubungan yang berarti dan bermakna. Batas pemikiran, menganalisis dan menilai, merangsang keingintahuan intelektual, mengapa dan mengerti. Aliran filsafat, idealisme, pikiran menafsirkan peristiwa-peristiwa dan menciptakan kenyataan. Kebenaran dan nilai merupakan hal yang mutlak dan secara universal dibagi. Idealisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Penjas dan olahraga lebih dari sekedar fisik. Menekankan perkembangan proses pemikiran dan jiwa. Aktivitas dan kebugaran jasmani dinilai atas kontribusinya terhadap kepribadian seseorang. Guru adalah model peran karakter dan nilai. Perkembangan diri ditekankan. Selanjutnya, realisme. Realisme, dunia fisik merupakan dunia yang sesungguhnya dan diatur oleh alam. Ilmu menghasilkan kebenaran. Realisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Penjas dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia. Penjas dan olahraga sangat bernilai sebab kontribusinya terhadap kesehatan. Programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan progres yang teratur dengan baik. Drill digunakan secara ekstensif dan pembelajaran dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, pragmatisme. Kenyataan ditentukan oleh pengalaman hidup individu. Individu belajar tentang kebenaran melalui pengalaman. Pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum harus variatif sehingga tersedia perbedaan pengalaman belajar. Pembelajaran dicapai melalui metode problem solving. Guru berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya ada naturalisme. Kenyataan dan hidup diatur oleh hukum alam. Individu lebih penting dari masyarakat. Naturalisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Aktivitas fisik adalah penting bagi perkembangan manusia seutuhnya. Penjas dan olahraga menyediakan suatu media bagi perkembangan keterampilan fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Siswa mengatur dirinya sendiri. Pembelajaran individual melalui aktivitas diri membawa pada pencapaian tujuan individual. Kompetisi terhadap orang lain tidak dianjurkan, akan tetapi dengan dirinya sendiri. Bermain merupakan bagian yang penting dari proses pendidikan. Dan yang terakhir, eksistensialisme. Kenyataan berdasarkan pada eksistensi manusia. Pengalaman individu menentukan apa yang kemudian menjadi kebenaran. Eksistensialisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Setiap siswa bebas memilih berbagai aktivitas dalam kurikulum.
Aktivitas individu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan tanggung jawab dan kesadaran diri. Peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran reflektif, mengkondisikan murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Kesadaran diri. Peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran reflektif, mengkondisikan murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.